Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang tersembunyi di balik permukaan pikiran Anda sendiri? Keinginan tersembunyi, ketakutan, dan kerinduan apa yang mendidih di kedalaman alam bawah sadar Anda, menunggu untuk ditemukan? Hari ini, kita akan menyelami dunia yang memukau dan kadang-kadang menggelisahkan dari teori-teori Carl Jung tentang jiwa manusia. Kita akan membahas kebenaran kelam tentang keinginan tersembunyi dalam jiwa kita dan bagaimana hal itu membentuk hidup kita tanpa kita sadari. Carl Jung, seorang psikiater dan psikoanalis asal Swiss yang mendirikan psikologi analitis, percaya bahwa alam bawah sadar kita adalah lautan luas dan misterius yang dipenuhi dengan keinginan dan ketakutan yang seringkali kita abaikan. Tapi kenapa kita mengabaikannya? Apa yang sebenarnya kita takuti? Jung mengusulkan bahwa kita merasakan ancaman samar dan penuh kebencian di balik keinginan-keinginan tersembunyi ini, sesuatu yang terasa gelap dan mengancam. Begitu kita merasa terperosok ke dalam jurang ini, kita secara naluriah membangun tembok untuk melindungi diri dari banjir bawah sadar yang semakin tinggi. Namun, inilah yang mengejutkan. Dengan melakukan itu, kita mungkin justru menghambat pertumbuhan kita sendiri. Jung berpendapat bahwa ketika kita terus-menerus melawan keinginan-keinginan bawah sadar ini, kita berisiko mengalami stagnasi dan kekeringan jiwa. Keyakinan kita bisa berubah menjadi sekadar kata-kata klise, cita-cita kita mengeras menjadi kebiasaan, dan semangat kita berubah menjadi gerakan otomatis. Air kehidupan, seperti yang diungkapkan Jung dengan puitis, merasa pergi, meninggalkan kita kering dan tak bernyawa. Jadi, apa yang terjadi jika kita berani menengok ke dalam diri dan menghadapi keinginan-keinginan tersembunyi ini? Jung percaya bahwa introspeksi, ditambah dengan penilaian jujur terhadap diri kita sendiri, bisa mengungkapkan sisi yang menakutkan dan gelap. Memang terdengar menakutkan, bukan? Tapi bagaimana jika perjalanan ke dalam kedalaman jiwa kita ini bukanlah bencana, melainkan kesempatan untuk berubah? Jung berpendapat bahwa pengorbanan sukarela, menerima sisi gelap dari jiwa kita, dapat membawa transformasi daripada kehancuran. Ini mirip dengan mitos burung phoenix yang bangkit dari abu. Segala sesuatu yang muda akan menua, semua keindahan akan memudar, dan setiap kebenaran akan menjadi basi kecuali jika ia berubah. Dan perubahan, menurut Jung, mungkin terjadi karena percikan tak terlihat yang melahirkan kebenaran-kebenaran ini cukup kuat untuk regenerasi tanpa batas. Tapi mari kita berhenti sejenak. Mengapa seseorang dengan sukarela menyelami perairan gelap dan keruh dari alam bawah sadar mereka sendiri? Bukankah lebih aman untuk tetap berada di permukaan, berpegang pada yang sudah dikenal dan nyaman? Jung akan berpendapat bahwa meskipun itu memang lebih aman, belum tentu itu yang terbaik. Dia meyakini bahwa perjalanan menuju alam bawah sadar adalah langkah penting bagi mereka yang mencari pemahaman diri sejati dan pertumbuhan. Pikirkanlah ini, meskipun peradaban kita sudah maju, kita masih dikelilingi oleh kejahatan. Jung mengusulkan bahwa sifat-sifat primitif yang kita kira sudah lenyap sebenarnya masih sangat hidup. Pemandangan mengerikan ini membantu kita memahami tantangan yang selalu dihadapi umat manusia dan apa yang telah diupayakan untuk diubah. Proses transformasi, pada umumnya, terjadi secara tidak sadar, namun Jung meyakini bahwa transformasi yang disadari jauh lebih berharga. Dia menekankan bahwa meskipun iman adalah kekuatan yang luar biasa bagi mereka yang memilikinya, itu bukanlah ideal etis untuk semua orang. Bagi mereka yang perlu memahami sebelum bisa percaya, iman saja tidak cukup. Ini soal sifat dasar, dan Jung menekankan bahwa bahkan orang beriman pun harus mengakui bahwa akal diberikan kepada manusia untuk tujuan yang lebih besar daripada sekadar menipu. Wawasan Jung tentang jiwa manusia memang mendalam dan rumit, tetapi intinya adalah ini. Alam bawah sadar adalah gudang potensi yang luar biasa. Ia adalah jembatan menuju segala yang terbaik dalam diri manusia. Meskipun mitos agama mungkin bukan kebenaran eksternal, secara psikologis, ia memiliki kebenaran tersendiri. Hal ini memberikan rasa aman dan kekuatan batin, melindungi kita dari kerasnya alam semesta yang begitu besar. Namun, bagaimana dengan mereka yang berani menyelami kedalaman jiwa mereka sendiri? Jung memperingatkan bahwa perjalanan ini penuh dengan bahaya. Libido, atau kekuatan hidup, bisa terjebak dalam dunia batin yang menakjubkan, membuat seseorang menjadi bayangan dari diri mereka yang dulu. Namun, jika libido berhasil melepaskan diri dan bangkit kembali, sesuatu yang ajaib terjadi. Perjalanan ke dunia bawah menjadi lompatan ke mata air awet muda, dan libido yang tampaknya mati bangkit dengan kesuburan baru. Ide ini digambarkan dengan indah dalam mitos India tentang Wisnu, yang dalam keadaan meditasi mendalam,
melahirkan Brahma. Namun, saat Wisnu tertidur, seorang iblis mencuri kitab Veda dan menyembunyikannya di kedalaman. Ketika Vishnu terbangun, ia berubah menjadi seekor ikan, menyelam ke dalam banjir, melawan iblis, dan merebut kembali kitab Veda. Mitos ini melambangkan perjalanan hasrat ke dalam alam bawah sadar, di mana ia bertemu dengan gambaran-gambaran purba dan arketipe yang telah diperkaya dengan kenangan pribadi. Jung berpendapat bahwa introversi dan regresi ini terjadi ketika orientasi dan adaptasi baru diperlukan. Arketipe yang muncul dalam momen-momen seperti ini selalu merupakan gambaran purba dari kebutuhan saat itu. Meskipun ada begitu banyak variasi dalam situasi kehidupan, semuanya cenderung mengikuti pola-pola khas yang berulang. Struktur arketipe dari alam bawah sadar kita selaras dengan kejadian-kejadian umum, dan perubahan yang mungkin dialami seseorang adalah variasi dari kejadian-kejadian khas tertentu. Tapi apa artinya ini bagi kita, dalam praktiknya? Ini berarti bahwa dengan memahami dan mengintegrasikan keinginan dan ketakutan tersembunyi ini, kita bisa mencapai pemahaman diri yang lebih dalam dan autentik. Kita bisa membebaskan diri dari belenggu masa lalu, pola-pola bawah sadar yang mengarahkan perilaku kita, dan bangkit menuju tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Teori-teori Jung menantang kita untuk menghadapi kebenaran yang tidak nyaman tentang diri kita sendiri. Teori ini mengajak kita untuk menjelajahi kedalaman jiwa kita, merangkul sisi gelap yang ada, dan muncul sebagai pribadi yang telah berubah. Ini adalah perjalanan yang membutuhkan keberanian, kejujuran, dan kesiapan untuk mengorbankan yang sudah dikenal demi yang belum diketahui. Jadi, apakah Carl Jung benar tentang kebenaran kelam dari keinginan tersembunyi dalam jiwa kita? Jawabannya bukan terletak pada teori-teori itu sendiri, melainkan pada kemauan kita untuk menjelajahinya. Apakah kamu siap untuk terjun ke dalamnya? Apakah kamu siap menghadapi kegelapan dan menemukan cahaya yang tersembunyi di baliknya? Pilihan ada di tangan Anda, dan perjalanan ini, meskipun menantang, menjanjikan hadiah yang tak ternilai, penemuan jati diri Anda yang sejati. Saat kita merenungkan perjalanan mendalam ke dalam jiwa kita ini, kita harus mengakui bahwa jalan di depan memiliki dua sisi. Ini bukan sekadar pencarian untuk menemukan diri sendiri, tetapi juga upaya untuk berdamai dengan bagian-bagian dari diri kita yang telah lama kita abaikan atau tolak. Jung menekankan bahwa bagian-bagian ini, sisi gelap dari diri kita, harus diintegrasikan, bukan ditekan, karena di dalamnya terdapat esensi dari keunikan kita dan potensi untuk menjadi utuh. Bayangan, seperti yang dijelaskan oleh Jung, adalah tempat penyimpanan dari dorongan dan naluri tergelap kita. Ini adalah gudang dari segala sesuatu yang secara sadar kita abaikan atau tolak tentang diri kita sendiri. Namun, secara paradoks, ia juga menjadi sumber kreativitas, vitalitas, dan transformasi. Dengan menghadapi sisi gelap ini, kita tidak hanya mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang motivasi dan perilaku kita sendiri, tetapi juga membuka cadangan energi dan potensi yang belum tergali. Dalam praktiknya, menghadapi sisi gelap diri kita berarti kita harus merangkul ketidaksempurnaan dan kontradiksi yang ada, menerima bahwa kita bukanlah makhluk yang sepenuhnya berbudi luhur atau sepenuhnya rasional. Dalam penerimaan inilah kita menemukan benih empati dan kasih sayang sejati, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Dengan menyadari kemampuan kita untuk berbuat salah, kita menjadi lebih memahami perjuangan dan ketidaksempurnaan orang-orang di sekitar kita. Karya Jung mengajak kita untuk melihat jiwa sebagai sebuah lanskap, penuh dengan simbol dan narasi yang berbicara tentang pengalaman manusia yang universal. Arketipe seperti pahlawan, ibu, dan si licik bukan sekadar hayalan semata, melainkan elemen dasar dari alam bawah sadar kolektif kita. Mereka membimbing kita melewati tantangan hidup, memberikan kebijaksanaan dan sudut pandang yang melampaui pengalaman pribadi kita. Dengan berinteraksi dengan arketipe-arketipe ini, kita sebenarnya sedang berdialog dengan lapisan terdalam dari jiwa kita. Mimpi, mitos, dan ekspresi kreatif menjadi bahasa yang digunakan untuk menyampaikan dialog ini. Dalam mimpi kita mungkin bertemu dengan sosok lelaki tua yang bijaksana atau ibu yang penuh kasih, figur yang mewakili kekuatan penuntun dalam diri kita. Dalam mitos, kita menemukan cerminan perjalanan hidup kita sendiri, di mana cobaan dan tantangan sang pahlawan menggambarkan perjuangan pribadi kita. Perjalanan ke dalam alam bawah sadar bukanlah usaha yang dilakukan sendirian. Ini adalah eksplorasi bersama tentang makna menjadi manusia, sebuah odise yang menghubungkan kita dengan jalinan kehidupan yang lebih luas.
Saat kita menjelajahi dunia batin ini, kita diingatkan bahwa pertumbuhan pribadi kita terjalin erat dengan evolusi kolektif umat manusia. Pada akhirnya, menjelajahi keinginan tersembunyi dalam jiwa kita adalah undangan untuk hidup lebih penuh dan tulus. Ini mengajak kita untuk melepaskan topeng yang kita kenakan dan berinteraksi dengan kehidupan dari tempat pemahaman dan penerimaan yang tulus. Ini adalah ajakan untuk merangkul kerumitan dalam diri kita, menemukan harmoni di antara ketegangan antara terang dan gelap, dan muncul sebagai individu yang lebih utuh dan terpadu. Dalam perjalanan transformasi ini, kita tidak sendirian. Kita adalah bagian dari sebuah kesinambungan, sebuah garis keturunan para pencari yang berani mengajukan pertanyaan mendasar tentang keberadaan. Siapa aku? Apa tujuan hidupku? Bagaimana aku bisa memberikan kontribusi yang berarti bagi dunia? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini tidaklah tetap atau terbatas. Mereka berkembang seiring dengan perkembangan kita, dibentuk oleh pengalaman, wawasan, dan keberanian kita untuk menjelajahi hal-hal yang belum kita ketahui. Jadi, saat kamu berdiri di ambang perjalanan ini, ketahuilah bahwa jalan yang akan kamu tempuh tidaklah lurus atau mudah ditebak. Ini adalah jalan berliku, penuh tantangan dan penemuan, namun ini adalah jalur yang layak untuk ditempuh. Karena di akhir perjalanan ini terdapat janji penemuan diri, menjadi bukan hanya siapa kita sekarang, tetapi siapa kita seharusnya.